Sebenarnya kalau kita mau ngomongin pajak pengusaha di Indonesia, itu pada dasarnya sangat kompleks. Karena banyak banget jenis pajak yang penerapannya itu sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Semisalnya, kita harus ngelihat usaha ini dijalankan dalam bentuk apa? Apakah PT, apakah CV, atau orang pribadi? Karena dari bentuk usahanya aja, itu cara mainnya udah beda. Misalnya, tarif PPh non-final untuk PT umumnya itu adalah 11-22% dari penghasilan kena pajak. Untuk orang pribadi, itu bisa 5-35%. Nah, kalau kita lihat sekilas, mungkin PT itu menjadi opsi yang lebih menarik dibandingkan dengan orang pribadi. Karena tarif pajaknya itu lebih kecil daripada orang pribadi. Nah, tapi dalam prakteknya, itu nggak sesederhana itu. Ya, banyak faktor yang harus dipertimbangkan lagi selain tarif pajaknya aja. Misalnya jenis usahanya apa, estimasi pendapatan setahun berapa, lalu apakah usaha ini dijalankan secara partnership atau tidak. Nah, karena dari setiap aspek itu akan berpengaruh ke pajaknya. Nah, tapi pada umumnya, agar orang-orang lebih mudah memahami, saya mengkategorikan seluruh jenis pajak itu ke dalam 4 kategori besar. Yang pertama, income tax, kedua, payroll tax, ketiga, withholding tax, dan keempat, value added tax. Yang pertama, income tax adalah pajak penghasilan yang harus kita bayar karena kita memperoleh penghasilan. Jadinya simple, kita terima penghasilan, maka kita bayar pajak. Biasanya income tax itu dihitung dari omset atau dari penghasilan kena pajak dalam tanda kutip laba usaha. Tergantung aturannya. Oke. Misalnya, ada jenis pajak yang namanya PPh final peredaran bruto tertentu, alias PPh UMKM 0,5%. Semisalnya omset bulan September kita adalah 300 juta, maka kita tinggal bayar pajaknya itu 0,5% dari omset 300 juta yang kita terima. Itu adalah income tax. Lalu yang kedua adalah payroll tax. Ini sebenarnya adalah pajak pegawai kita, bukan pajak yang harus kita bayar karena kita mendapatkan penghasilan. Jadi ketika kita akan membayarkan gaji ke pegawai, kita harus memotong pajak penghasilan mereka dari gaji yang akan mereka terima. Logiknya seperti ini, seorang pegawai ketika bekerja, maka mereka akan menerima penghasilan. Ketika mereka menerima penghasilan, maka mereka harus membayarkan pajak. Tapi, mereka membayar pajak itu melalui kita sebagai pemberi kerja. Jadi ibaratnya kita ditunjuk oleh negara untuk menjadi kasir negara dan menyetor pajak orang-orang yang bekerja di tempat kita. Itulah payroll tax. Yang ketiga, withholding tax. Pada dasarnya, withholding tax itu prinsipnya mirip dengan payroll tax. Yaitu kita ditunjuk lagi oleh negara untuk memotong pajak penghasilan orang lain, bukan pajak penghasilan kita pribadi. Kalau payroll tax itu cuman sebatas untuk orang-orang yang bekerja di tempat kita, tapi withholding tax itu cakupannya lebih luas. Gampangnya gini, kalau kita melakukan suatu transaksi yang tidak kita terima dalam bentuk goods atau benda, maka hati-hati. Biasanya transaksi itu ada unsur withholding tax-nya yang harus kita potong. Contoh, pembayaran bunga, sewa, dividen, royalti, hadiah, dan jasa. Itu semua ada unsur withholding tax-nya. Jadi kalau ditanya, banyak banget. Gimana ngafalinnya? Ya emang banyak banget, dan emang susah untuk dihafalin. Ya. Tapi paling enggak, dari framework yang saya bagikan tadi, itu kita jadi punya awareness. Ketika kita akan melakukan suatu transaksi, kita bisa menduga apakah ada urusan pajaknya atau tidak. Sisanya, ya udah, itu kita tinggal cari di internet atau ke kantor pajak atau ke konsultan pajak untuk nanya. That's it, ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau lawan transaksinya nggak mau dipotong? Nah, ini yang memang menjadi tantangan para pengusaha ketika ingin coba rapih. Karena memang betul, di lapangan itu masih banyak orang yang nggak mau dipotong pajaknya. Kebanyakan mereka alasannya mau bayar pajaknya sendiri atau ya emang nggak mau bayar aja gitu. Apalagi kalau kita misalnya mau sewa ruko dan pemilik rukonya ini adalah orang pribadi. Mereka biasanya nggak mau dipotong PPh sewa 10%. Nah, maunya terima bersih dan kita sebagai perusahaan yang harus nanggung pajaknya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, walaupun ini sebenarnya adalah pajak orang lain, kalau kita nggak potong dan setor ke negara, maka kita yang tetap bertanggung jawab untuk menanggung pajak tersebut. Di satu sisi, mungkin kita merasa tidak fair.
Karena kita sebagai pengusaha padahal mau fokusnya berbisnis dan mengenerate profit. Tapi intinya kita harus dibebani ke pekerjaan administrasi yang beresiko secara finansial. Tapi ya, mau gimana? Ya jadi makanya gini, kita mungkin harus melihat ini sebagai salah satu bentuk resiko yang harus kita kelola. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan itu adalah memilih vendor-vendor yang sudah aware dengan kewajiban pajak ini dan bersedia untuk dipotong pajaknya. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi positifnya, pemotongan pajak ini sesungguhnya itu bisa jadi bahan negosiasi kita. Kalau misalnya mereka nggak mau dipotong, ya mereka rugi juga kan, nggak dapat customer gitu. Tapi memang di satu sisi, saya juga paham. Seringkali memang mungkin ada perusahaan yang posisinya itu memang lebih membutuhkan. Sehingga mau nggak mau tetap terima vendor itu, walaupun mereka nggak mau dipotong. Kalau begini kasusnya, opsi yang paling memungkinkan adalah gross up nilai transaksinya. Agar pajak yang ditanggung itu bisa menjadi pengurang pajak penghasilan perusahaan. Karena kalau nggak di gross up, maka beban pajak tersebut nggak bisa menjadi pengurang pajak penghasilan perusahaan kita. Misalnya, nilai sewa 100 juta, lalu pajaknya itu 10%, maka gross up nilai sewa menjadi senilai 111 juta. Agar pajak senilai 11 juta ini, yaitu 111 juta dikurangin 100 juta, itu bisa menjadi pengurang pajak penghasilan perusahaan. Dan metode gross up ini juga berlaku kalau kita terlanjur punya pegawai yang nggak mau dipotong pajaknya. Nah, makanya sekali lagi, sebenarnya kunci untuk mengelola payroll tax dan withholding tax ini, pastikan mereka oke dulu untuk dipotong sebelum kita melakukan transaksi. Agar jangan sampai kita yang harus nanggung pajak mereka. Lalu yang terakhir, value added tax alias PPN. Kalau misal omset kita telah lewat 4, miliar dalam setahun, maka kita wajib yang namanya menjadi PKP paling lambat akhir tahun. Kalau kita jadi PKP, maka kita ditugaskan lagi untuk negara untuk memungut yang namanya PPN dari pembeli. Umumnya PPN ini dipungut dengan nilai 11% dari harga jual. Tapi walaupun kita ada kewajiban tambahan lagi, di satu sisi kita juga mendapatkan hak untuk mengkreditkan yang namanya PPN masukan. Untuk mekanisme PPN ini akan lebih detail saya bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi salah satu kunci untuk memanage PPN dengan baik adalah perusahaan harus mampu untuk tidak mencampur adukan yang namanya pendapatan dengan PPN. Maksudnya adalah gini, banyak pengusaha itu seringkali melihat PPN itu seolah-olah mereka menganggap PPN itu adalah pendapatan perusahaan. Karena pembeli memang betul memberikan uang 11% itu ke penjual. Padahal itu sebenarnya adalah cuma titipan dari pembeli aja, yang memang kita harus setor lagi ke negara. Kalau kita campur adukan antara pendapatan dengan PPN, akibatnya perusahaan akan seolah-olah membukukan keuntungan lebih. Padahal itu adalah kewajiban yang harus kita setor lagi. Contoh, harga jual 111 juta termasuk PPN. Kalau dianggap semua itu sebagai omset, maka gross profit perusahaan itu akan terlihat lebih besar. Padahal 11 juta itu bukan milik perusahaan dan harus disetor ke negara. Nah, makanya kuncinya tadi, kita harus memiliki mindset untuk membedakan mana yang namanya pendapatan dan mana yang namanya PPN. PPN itu dicatat dan dikelola itu sebagai kewajiban, bukan sumber laba. Jadi dengan cara ini, pengusaha bisa lebih jernih melihat kesehatan bisnisnya. Tapi sekali lagi di satu sisi memang ini terdengar sangat ideal ya. Walaupun realitas bisnis tentu tidak semudah itu. Ketika kita menjadi PKP, maka kita wajib menaikkan harga kita senilai 11%. Tapi yang menjadi masalah adalah nggak semua pengusaha itu punya privilege untuk menaikkan harga. Kalau pasar sangat kompetitif, konsumen bisa dengan lebih mudah pindah ke pesaing lain yang harganya tentu jauh lebih murah. Akibatnya bagi pengusaha yang kuat, itu punya brand, punya kualitas, atau pasar yang loyal, ya mereka bisa menambahkan PPN itu dengan mudah dan konsumen tetap mau aja bayar ya. Tapi bagi pengusaha yang punya daya tawar yang lemah, itu mereka sering terpaksa menanggung PPN dengan cara mengurangi margin mereka supaya harga tetap lebih kompetitif. Inilah salah satu dilema yang dihadapi oleh para pengusaha ketika berhadapan dengan urusan pajak.
Mereka harus mikir bagaimana mereka tetap patuh, tapi mereka juga harus mikir bagaimana agar mereka tetap survive. Nah, jadi balik lagi. Sebagai pengusaha di Indonesia, kewajiban pajak memang kompleks dan penuh pertimbangan. Mulai dari bentuk usaha, jenis penghasilan, sampai hubungan dengan pihak lain, itu semua akan berurusan dengan pajak. Jadi untuk memudahkan itu semua, paling enggak kita bisa mulai berpikir dari framework income tax, payroll tax, withholding tax, dan value added tax. Kalau kita ada menjalankan usaha dan relate dengan framework ini, kita jadi bisa menduga kira-kira usaha kita dari keempat kategori tadi ada yang kena atau enggak. Kalau kira-kira ada yang kena, sisanya ya udah kita tinggal cari di internet atau cari tahu ke kantor pajak atau konsultan pajak. That's it. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat.